Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 22 Juni tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah, melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam ini, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami bekerja keras melakukan pekerjaan yang Allah berikan kepada kami. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nofri Tambalean. Kepada Saudara Nofri, kami persilahkan. Selamat malam. Judul renungan kita pada malam hari ini, kerja keras resep untuk mengurangi beban. Ayat tema diambil dari 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Terlalu banyak orang yang hanya memikirkan pencobaan dan kesulitan mereka sendiri. Namun ketika mereka melupakan diri sendiri, dan melihat penderitaan orang lain, tidak akan ada waktu untuk membesar-besarkan kesedihan mereka sendiri. Kerja keras bagi Tuhan adalah resep untuk penyakit pikiran dan tangan yang membantu untuk meringankan beban yang telah ditanggung Kristus untuk semua warisannya akan meringankan beban kita. Dan beban itu tampaknya tidak layak disebutkan. Kerja yang benar dan jujur akan memberikan tindakan yang sehat bagi pikiran dengan memberikan tindakan yang sehat bagi otot-otot. Pembuatan penyakit dan beban yang terus-menerus itulah yang mematikan. Kita harus puas menanggung beban, tugas sehari-hari, dan tekanan besar dari kewajiban di masa mendatang. Tinggalkan semua kekhawatiran ini ketika kita harus mengambilnya. Kita sekarang dipanggil untuk dididik, agar kita dapat melakukan pekerjaan yang telah Allah berikan kepada kita, dan itu tidak akan menghancurkan hidup kita. Orang yang paling rendah hati dapat mengambil bagian dalam pekerjaan itu, dan mendapat bagian dalam pahala ketika penobatan akan terjadi. Dan Kristus, pembela dan penebus kita, menjadi Raja bagi umat tebusannya. Kita sekarang harus melakukan segala daya kita untuk mencari penyucian pribadi kepada Allah. Bukan orang-orang yang lebih perkasa, bukan orang-orang yang lebih berbakat, bukan orang-orang yang lebih terpelajar, yang kita butuhkan dalam penyajian kebenaran untuk saat ini.
tetapi orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Allah dan Yesus Kristus yang telah Dia utus. Kesalehan pribadi akan membuat setiap pekerja memenuhi syarat karena Roh Kudus menguasainya, dan kebenaran untuk saat ini menjadi suatu kekuatan karena pikirannya sehari-hari dan semua kegiatannya berjalan dalam garis Kristus. Ia memiliki Kristus yang kekal dan jiwa yang paling rendah hati yang terhubung dengan Kristus Yesus adalah suatu kekuatan dan pekerjaannya akan kekal. Semoga Tuhan membantu kita untuk memahami kehendak ilahinya dan melakukannya dengan sepenuh hati tanpa gentar, dan akan ada sukacita di dalam Tuhan. Dikutip dari The Home Missionary 1 November 1897. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nofri. Tuhan Yesus memberkati. Rasul Paulus menuliskan ke jemaat Korintus tentang pekerjaan yang dilakukannya di tengah kesulitan, yaitu siksaan, kesukaran hidup secara fisik karena kelaparan, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Namun di tengah semua kesulitan itu, Rasul Paulus kuat, bersukacita, dan merdeka melakukan pekerjaannya, baik fisik maupun pekabaran Injil. Mengapa? Dalam suratnya 2 Korintus 13 ayat 4, Paulus berkata, "Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia," di dalam Yesus maksudnya, "tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia," yaitu bersama-sama dengan Yesus, "untuk kamu karena kuasa Allah." Meskipun Paulus lemah dari segi kemanusiaan, tetapi dengan kuasa Allah, yaitu Roh Yesus, sebagaimana yang kita sudah pelajari pada renungan malam sebelumnya, Paulus dan rekan-rekannya tetap kuat. Roh Nubuat berkata tentang bekerja dan kemalasan di ladang Injil, sebagaimana tertulis di dalam buku The Acts of the Apostles, halaman 352, paragraf 3. Bekerja adalah berkat, bukan kutukan. Semangat kemalasan menghancurkan kesalehan dan mendukakan Roh Allah. Kolam yang tergenang itu menjijikkan, tetapi aliran air yang murni dan mengalir menyebarkan kesehatan dan kegembiraan atas negeri. Paulus tahu bahwa mereka yang mengabaikan pekerjaan fisik akan segera menjadi lemah. Ia ingin mengajar para pekerja muda bahwa dengan bekerja menggunakan tangan mereka, dengan melatih otot dan urat mereka, mereka akan menjadi kuat untuk menanggung kerja keras dan kekurangan yang menanti mereka di ladang Injil. Dan ia menyadari bahwa ajarannya sendiri akan kehilangan semangat dan kekuatan jika ia tidak menjaga semua bagian dari sistem tersebut dilatih dengan benar. Paulus berkata kepada orang-orang muda ataupun pekerja muda, tetapi bukan hanya kepada pekerja muda aja, melainkan kepada kita semua. Paulus rajin bekerja, bahkan bekerja keras dalam menyebarkan pemberitaan Injil dan tidak kenal lelah. Paulus kadang-kadang bekerja siang dan malam, bukan hanya untuk menghidupi dirinya sendiri, tetapi juga agar ia dapat membantu rekan-rekan sekerjanya. Ia membagi penghasilannya dengan Lukas, dan ia membantu Timotius. Ia bahkan kadang-kadang menderita kelaparan, agar ia dapat meringankan kebutuhan orang lain. Hidupnya tidak mementingkan diri. Menjelang akhir pelayanannya, pada kesempatan perpisahannya kepada para penatua Efesus di Miletus, ia mengangkat tangannya yang lelah di hadapan mereka dan berkata di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 33 sampai 35. "Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian
kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sungguh luar biasa, suatu teladan yang berguna bagi para pekerja di ladang Injil. Bila mana sifat mementingkan diri dibuang, maka keperluan badani para pekerja dapat dipenuhi dan semuanya akan berbahagia maupun bersukacita. Paulus giat untuk mendidik orang-orang muda dalam penginjilan. Nasihat kepada orang muda di dalam buku The Acts of the Apostles, halaman 354, paragraf 2 berkata, para pemuda yang ingin menggunakan karunia mereka dalam pekerjaan pelayanan Injil akan menemukan pelajaran yang berguna dalam contoh Paulus di Tesalonika, Korintus, Efesus, dan tempat-tempat lain. Meskipun seorang pembicara yang fasih dan dipilih oleh Allah untuk melakukan pekerjaan khusus, ia tidak pernah merasa lelah untuk bekerja, dan ia juga tidak pernah lelah berkorban demi tujuan yang ia cintai. Sebagai salah satu guru manusia yang terbesar, Paulus dengan senang hati melaksanakan tugas yang paling rendah maupun yang paling tinggi. Ketika dalam pelayanannya kepada sang guru, yaitu kepada Yesus Kristus, keadaan tampaknya menuntutnya. Ia dengan sukarela bekerja keras dalam pekerjaannya. Meskipun demikian, ia selalu siap untuk mengesampingkan pekerjaan duniawinya untuk menghadapi pertentangan dari musuh-musuh Injil atau untuk meningkatkan kesempatan istimewa untuk memenangkan jiwa bagi Yesus. Paulus berkata bahwa memberitakan Injil merupakan keharusan baginya. Dalam suratnya 1 Korintus 9 ayat 16, Paulus berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bagi Paulus, merupakan celaka apabila tidak memberitakan Injil. Bagaimana dengan kita? Bukankah dengan bekerja keras memberitakan Injil akan mengurangi beban kita akan keselamatan jiwa-jiwa? Renungan malam ini di dalam Ye Shall Receive Power, halaman 182, paragraf 2 berkata, kerja keras bagi Tuhan adalah resep untuk penyakit pikiran dan tangan yang membantu untuk meringankan beban yang telah ditanggung Kristus untuk semua warisannya akan meringankan beban kita. Dan beban-beban itu tampaknya tidak layak disebutkan. Kerja yang benar dan jujur akan memberikan tindakan yang sehat bagi pikiran dengan memberikan tindakan yang sehat bagi otot-otot. Saudara-saudari dalam Yesus, kita dipanggil sekarang ini untuk dididik agar kita dapat melakukan pekerjaan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan itu tidak akan menghancurkan hidup kita. Orang yang paling rendah hati dapat mengambil bagian dalam pekerjaan ini. Dalam kelemahan dan kekurangan, pertolongan dari atas akan diberikan kepada kita. Selanjutnya, di dalam Ye Shall Receive Power, halaman 182, paragraf 3 berkata, kita sekarang harus melakukan segala daya kita untuk mencari penyucian pribadi kepada Allah. Bukan orang-orang yang lebih perkasa, bukan orang-orang yang lebih berbakat, bukan orang-orang yang lebih terpelajar yang kita butuhkan dalam penyajian kebenaran untuk saat ini, tetapi orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Allah dan Yesus Kristus yang telah Dia utus. Sebagai umat Tuhan yang sudah memiliki pengetahuan tentang Allah dan Yesus Kristus yang telah Allah utus adalah orang-orang yang rindu untuk memberitakannya. Kasih Kristus yang lahir dari sorga harus diungkapkan. Mereka yang telah mengenakan Kristus akan menceritakan pengalaman mereka, menelusuri langkah demi langkah tuntunan Roh Kudus, hasil penyelidikan mereka terhadap kitab suci, doa-doa mereka, penderitaan jiwa mereka, dan perkataan Kristus kepada mereka, dosamu telah diampuni. Tidaklah wajar bagi siapapun untuk merahasiakan hal-hal ini, dan mereka yang dipenuhi dengan kasih Kristus tidak akan melakukannya. Roh Nubuat berkata di dalam Christ Object Lesson, halaman 125, paragraf 1.
Tuhan telah menjadikan mereka sebagai penyimpan kebenaran suci. Maka keinginan mereka adalah agar orang lain menerima berkat yang sama. Dan sementara mereka memberitahukan harta karun, kasih karunia Allah yang kaya, semakin banyak kasih karunia Kristus akan diberikan kepada mereka. Mereka akan memiliki hati seorang anak kecil dalam kesederhanaannya dan ketaatan tanpa syarat. Jiwa mereka akan merindukan kekudusan, dan semakin banyak harta kebenaran dan kasih karunia akan diungkapkan kepada mereka untuk diberikan kepada dunia. Kiranya renungan ini membawa pembaruan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu malam hari ini. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga dengan berdiamnya Roh Yesus dalam hidup kami dapat menyajikan kepada dunia ini pengetahuan akan satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus, anak Bapa yang diutus. Sehingga mereka pun akan mengenal Bapa dan Yesus. Sebab mengenal Bapa dan Yesus anak-Mu adalah kehidupan yang kekal. Kami manusia yang banyak dosa dan pelanggaran. Kasihanilah kami ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.